Pengadilan Negeri Bangko dalam perkara perdata nomor 42-PDT-G/2026-PMKO atas nama penggugat Ronald Peria melawan tergugat Lucia Amuri. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dilanjutkan, majelis hakim akan memeriksa kehadiran para pihak. Kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir? Kami hadir selaku kuasa hukum penggugat dan penggugat sendiri turut hadir yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir? Baik, sebagaimana telah kami jadwalkan pada sidang yang lalu, agenda sidang hari ini adalah penyampaian pledoi atau nota pembelaan dari pihak penggugat. Kepada hakim anggota saudara Daniel, apakah ada hal yang perlu disampaikan sebelum sidang dimulai? Tidak ada yang mulia, berkas perkara telah lengkap dan siap untuk dilanjutkan. Kepada hakim anggota saudari Buna, apakah ada tambahan? Tidak ada yang mulia, saya sependapat dengan hakim anggota senior. Kepada kuasa hukum penggugat, majelis hakim memberikan kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan pledoi atau nota pembelaan. Dipersilakan. Yang mulia Ketua Majelis Hakim beserta anggota Majelis Hakim yang kami hormati, berdasarkan seluruh rangkaian persidangan, pemeriksaan, alat bukti dan keterangan para saksi, penggugat berkesimpulan bahwa tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru memperlihatkan adanya kerugian nyata yang dialami oleh penggugat akibat kerusakan rumah yang dibangun oleh tergugat. Tergugat berupaya melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa penggugat merupakan pembeli tangan kedua dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan tergugat. Dalil tersebut tidak berdasar karena perkara ini bukan hanya menyangkut hubungan kontraktual, melainkan menyangkut kerugian yang timbul akibat yang diduga memiliki cacat tersembunyi dan tidak memenuhi standar keamanan. Oleh karena itu, ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum tetap dapat diterapkan. Tergugat juga dapat menyatakan bahwa kerusakan rumah disebabkan oleh renovasi yang dilakukan penggugat, namun selama persidangan tidak pernah ditunjukkan bukti teknisi ataupun hasil pemeriksaan ahli yang membuktikan bahwa renovasi tersebut merupakan penyebab utama longsor dan kerusakan bangunan. Sebaliknya, saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa kerusakan serupa juga dialami oleh rumah-rumah lain dalam kawasan yang sama, sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan. Lebih lanjut, tergugat berlindung di balik klausul perjanjian yang menyatakan hanya bertanggung jawab apabila terjadi gempa bumi atau kebakaran. Klausul tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab apabila kerusakan yang terjadi diduga berasal dari kualitas pembangunan, kondisi tanah, ataupun cacat konstruksi. Klausul yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha bertentangan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tergugat juga berusaha mengkaitkan kerusakan dengan keadaan memaksa force measures, namun alasan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa longsor terjadi semata-mata akibat bencana alam yang tidak dapat diperkirakan atau dihindari. Justru fakta beberapa rumah dalam kawasan yang sama mengalami kerusakan serupa menunjukkan adanya permasalahan pada bangunan kawasan tersebut berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Pihak yang mengajukan alasan force majeure wajib membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi di luar kesalahan dan tanggung jawabnya, yang dalam perkara ini tidak berhasil dibuktikan oleh tergugat. Keterangan saksi account officer yang diajukan tergugat juga tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kualitas konstruksi bangunan maupun kondisi tanah, karena saksi tersebut hanya mengetahui proses administrasi, pembiayaan, dan tidak memiliki ahlian di bidang geoteknik sipil maupun geoteknik. Dengan demikian, seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan justru menguatkan dalil penggugat bahwa kerusakan rumah yang dialami bukan merupakan risiko pribadi penggugat, melainkan akibat kondisi bangunan dan kawasan perumahan yang menjadi tanggung jawab tergugat sebagai developer. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menolak seluruh dalil bantahan tergugat serta menghukum tergugat untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pledoi ini saya sampaikan atas perhatian kejaksaan yang mulia majelis hakim. Penggugat mengucapkan Baik, majelis hakim telah menerima dan mencatat pledoi dari penggugat. Kepada hakim anggota saudara Daniel, apakah ada hal yang perlu dicatat secara khusus? Yang mulia, perlu dicatat bahwa dalil
force majeure yang diajukan penggugat dalam pledoi dalam pokoknya telah ditanggapi oleh keterangan saksi penggugat pada sidang sebelumnya. Majelis perlu mempertimbangkan hal ini secara seksama dalam musyawarah. Yang mulia, saya mencatat pula bahwa dasar hukum pada pasal 1338 KUH Perdata yang diajukan perlu dikaji lebih lanjut kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998. Baik, terima kasih kepada kedua hakim anggota. Keterangan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam musyawarah. Dengan selesainya pembacaan pledoi dari penggugat, maka rangkaian tahap persidangan dalam perkara ini dinyatakan selesai. Sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali untuk agenda penyampaian kesimpulan para pihak pada tanggal 17 Juli 2026. Sidang hari ini ditutup.